level meter biasa, diukur tekanan bunyinya selama 10 menit. Nah, pembacaan pengukuran dilakukan setiap 5 detik sekali. Maka pengukuran ini disebut nanti sebagai LTM5, karena 5 detik sekali. Nah, jadi karena kita melakukan selama 10 menit, kemudian kita lakukan pembacaan setiap 5 detik sekali, berarti per menit kita mendapatkan 12 data. Karena kita mengukur selama 20 menit, selama 10 menit, maka jumlah data yang kita peroleh nantinya adalah sebanyak 12 dikali 10 menit. 12 data per menit dikali 10 menit, yaitu 120 data. Nah, kenapa kita melakukan pengukuran sebanyak 120 data? Karena tekanan suara selalu berubah-ubah setiap detiknya. Karena itu, dengan metode ini dianggap bisa mewakili keadaan pada periode waktu tertentu. Dengan 120 data, pengukuran selama 10 menit, kalau kita hitung, maka rata-ratanya akan mewakili data kebisingan pada periode yang kita ukur. Nah, jadi nanti misalnya, kita punya sound level meter. Nah, kita bisa melakukan pengukuran dengan 2 orang ataupun pengukuran dengan 1 orang. Kalau 2 orang berarti 1 orang membaca alat. 1 orang membaca alat. Sebentar saya tampilkan. Nih, dia berubah-ubah setiap detiknya. Kalau kita berdua, maka 1 membaca alat, 1 menuliskan berapa yang nilai kebisingan yang terbaca pada alat tersebut. Sambil menulis, orang kedua juga melihat jam. Jadi dia mengukur 1, lihat jamnya 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Nah, pada detik 5, tepuk bahu yang membaca alat. Maka yang membaca alat ini memberitahukan nilainya berapa. Maka dicatatlah nilai pertama. Kemudian dihitung lagi 5 detik, tepuk kembali orangnya, kemudian dilakukan pembacaan yang kedua. Begitu seterusnya. Akan tetapi selama pengukuran tidak boleh berbicara antara yang melakukan survei, baik yang mengukur maupun yang menuliskan. Kenapa? Karena nanti akan mengganggu bacaannya. Nah, kalau teman-teman lihat di layar, pada saat saya tidak berbicara, maka nilainya kurang dari 50 desibel. Nah, akan tetapi pada saat saya berbicara dekat dengan alat ukur, maka nilai pengukurannya meningkat menjadi di atas 60 desibel, 50, 60, 50, 60. Nah, inilah yang terjadi pada alat kalau kita berbicara pada saat pengukuran. Nah, dan kalau memang bisa, maka pengukuran bisa dilakukan sendiri. Jadi setiap 5 detik, berapa yang tertampil pada layar, itulah yang kita ukur. Nah, setelah 120 kali pengukuran, maka nanti kita akan memperoleh data seperti ini. Datanya mungkin 35,6, 40. Nah, kalau di sound level meter, maka nilainya akan ada koma. Nah, dia. Kenapa saya keluar aja? Nih, akan selalu ada koma. Nah, kalau teman-teman pakai sound level meternya menggunakan handphone, usahakan yang ada komanya juga. Karena kalau tidak ada koma, akan sedikit sulit kita menentukan nilai yang tepat terhadap hasil pengukuran kebisingannya. Nah, nilainya seperti yang tertampil pada layar, jumlahnya adalah 12 ke kanan, 10 ke bawah, berarti jumlahnya sudah mencukupi 120 data. Nah, teman-teman boleh menggunakan Excel untuk mempermudah melakukan perhitungannya. Nah, apa yang diukur? Nah,
kalau sudah memperoleh 120 data ini, teman-teman boleh pindahkan ke dalam Excel, kemudian diurutkan, disort dari nilai terendah sampai nilai yang paling tinggi. Nah, setelah kita urutkan, maka kita lakukan perhitungan terhadap hasil pengukuran yang sudah kita lakukan tersebut. Yang pertama kita ukur adalah nilai range. Range itu adalah jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah pada satu kali pengukuran. Bentar. Maka kita lihat nih, nilai maksimumnya berapa. Kalau tadi nilainya seperti ini, maka kenapa kita urutkan? Karena kita perlu mengetahui dari hasil pengukuran ini, berapa nilai tertingginya. Kalau ini kan masih belum urut nih. Ada 71 di kanan bawah, ada 72, ada 77, dan ada 80. Karena itu kita perlu urutkan, sehingga kita bisa mengetahui nilai tertingginya 80,3, nilai terendahnya 32,8. Nah, kalau alatnya tadi seperti ini, nih kalau belum kita matikan, kita bisa cek nih, nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa. Tapi kalau sudah terlanjur dimatikan alatnya, maka ya kita lihat dari hasil pengukurannya saja. Nah, setelah kita memperoleh nilai range-nya, maka langkah berikutnya yang kita lakukan adalah mengukur jumlah kelasnya. Jumlah kelas itu adalah, rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 logaritma N. Maka kita hitung 1 ditambah 3,3 logaritma N itu adalah jumlah berapa kali kita melakukan pengukuran. Karena 120 kali, maka N-nya adalah 120. Dan karena kita selalu memakai LTM 5, maka jumlah kelas ini akan selalu sama. Yaitu 1 ditambah 3,3 log 120, yaitu 7,86. Karena kelas itu tidak bisa dalam koma, maka kita bulatkan kelasnya menjadi 8 kelas. Nah, kita sudah melakukan pengukuran nih. Sudah mengetahui 8 kelas. Langkah berikutnya adalah menghitung intervalnya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan kenapa kita perlu menghitung kebisingan, tapi harus ada komanya. Karena interval kelas ini. Kalau intervalnya tidak pakai koma, maka nilainya akan nilai bulat saja, dan kita tidak bisa melihat perbedaan angkanya. Nah, dalam hal ini kita hitung interval adalah nilai range dibagi dengan jumlah kelas. Nilai range-nya tadi 47,5, jumlah kelasnya adalah 7,86. Nah, meskipun range itu kita bulatkan, tapi kalau kita mau menghitung interval, kita pakai nilai aslinya, bukan memakai nilai interval. Jadi 47,5 dibagi 7,86. Nah, cukup satu angka di belakang koma saja yang kita hitung. Berarti kita peroleh nilainya adalah 6,1. Nah, setelah kita memperoleh 3 angka ini, maka langkah yang berikutnya kita lakukan adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelum kita masuk ke tabel, sampai di sini bisa dimengerti perhitungannya? Masih bisa diikuti?
Karena nanti kalau sudah masuk ke perhitungan lebih lanjut, khawatirnya masih ada yang belum mengerti. Bagaimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya anggap semua sudah mengerti. Maka kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu membuat tabel distribusi frekuensinya. Kenapa tabel distribusi? Ya. Bentar. Tabel distribusi frekuensi. Nah, ini tabel distribusi frekuensinya. Nah, karena nilai terkecilnya tadi adalah 32,8, nilai terendahnya ada 32,8, maka tabel distribusinya kita mulai dari angka terkecil. Ini yang tadi jumlah kelasnya yang sudah kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, tadi kenapa saya bilang kelas itu tidak berkoma? Karena kita mau buat kelas-kelasnya. Jadi dari setiap angka kebisingan kita buatkan kelasnya. Nah, yang pertama interval bisingnya adalah nilai terendah 32,8. Nah, sampai berapa nilai tertingginya pada kelas pertama? 3,2,8 ditambah dengan interval bisingnya. Interval bisingnya adalah 6,1, maka 32,8 ditambah 6,1 adalah 38,9. Ini interval bising kelas pertama. Nah, interval bising kelas berikutnya adalah angka di atas kelas pertama, nilai maksimum kelas pertama 38,9 ditambah angka di atasnya adalah 39. Karena kita pakai satu angka di belakang koma, maka 38,9 ditambah 0,1 adalah 39. 39 ditambah 6,1 sama dengan 45,1. Ini adalah nilai kelas kedua. Nah, kita lakukan pengukuran yang sama untuk kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, 6, 7, dan 8. Nah, setelah kita ketahui interval bisingnya, maka langkah berikutnya yang kita cari adalah berapa nilai tengah dari interval bising dari setiap kelas. Caranya adalah nilai paling kecilnya ditambah nilai terbesar dibagi 2. Jadi 32,8 ditambah 38,9 dibagi 2, maka nilainya adalah 35,8. Kalau nilainya ternyata 2 angka di belakang koma, bagaimana? Kalau di Excel kita bisa kecilkan angkanya sampai 1 angka di belakang koma. Berapa yang ditunjukkan oleh Excel tersebut, itulah angka yang kita pakai. Kemudian nilai tengah kedua adalah 39 ditambah 45,1 dibagi 2. Maka kita peroleh hasilnya 42. Kita lakukan berulang sampai kelas yang ke-8, sama seperti interval bising. Nah, kemudian langkah berikutnya dalam distribusi frekuensi adalah frekuensinya. Berapa kali muncul angka antara 32,8 sampai 38,9 dalam semua pengukuran kita ini. Jadi kita hitung satu persatu. Berapa kali muncul angka di kelas pertama ini? Berapa kali muncul angka antara 32,8 sampai 38,9? Kita hitung satu persatu. Nah, kita akan sangat kesulitan kalau tidak pakai Excel. Kalau sudah pakai Excel, kita bisa urutkan. Karena itu nanti kita bisa mudah memperoleh nilainya. Nah, kita hitung berapa kali ini muncul. Dalam kasus ini, maka nilai yang muncul pada interval bising kelas pertama adalah 11 kali. Nilai kedua
adalah 22 kali. Nilai ketiga 15 kali. Nilai keempat muncul 17 kali. Kelima 13 kali dan seterusnya. Terakhir 10 kali. Terkadang karena nilai kita terlalu rapat, mungkin mesinnya menghasilkan suara yang monoton. Tingkat kebisingan lebih kurang sama. Bisa jadi kelas ke-7, kelas ke-8 ini nilainya 0. Nah, kalau kita menemukan hasilnya 0, nggak masalah. Yang penting kalau kita ukur nih frekuensi ini, kita hitung semuanya, kita jumlahkan, nilainya mencapai 120, berarti perhitungan sudah benar. Jadi nggak masalah kalau ada kelas-kelas yang nilai frekuensinya 0, tidak masalah. Nah, setelah kita memperoleh distribusi frekuensinya, maka langkah yang berikutnya yang kita lakukan adalah melakukan perhitungan LTM5. Melakukan perhitungan rata-rata berapa sih kebisingan yang kita peroleh dari satu kali pengukuran. Maka rumusnya adalah 10 dikali logaritma 1/n dikali dengan sigma Tn dikali 10 pangkat 0,1 ln. Kalau ada simbol sigma seperti ini, artinya kita menjumlahkan nilai Tn dikali 10 pangkat 0,1 ln. Karena kita melakukan 8 kali pengukuran, maka kita jumlahkan nanti nilainya adalah T1 dikali 10 pangkat 0,1 dikali L1 ditambah T2 dikali 10 pangkat 0,1 L2 ditambah terus sampai T ke-8 dikali 10 pangkat 0,1 L8. Di mana T ini adalah nilai frekuensinya. Sementara L adalah nilai tengahnya. Saya tuliskan dulu di sini biar tidak lupa. T itu adalah frekuensi pada tiap kelas. Sementara L sama dengan nilai tengah setiap kelas. Nah, N adalah jumlah data, jumlah pengukuran. N. Karena kita memakai LTM5, maka N itu 120. Maka kita cari 10 logaritma 1/120 dikali T1-nya tadi 11. Nih, T1 itu 11 frekuensinya. Dikali 10 pangkat 0,1 L pertama. Nilai tengah pertama adalah 35,8. 35,8 nih. Berarti 11 dikali 10 pangkat 0,1 dikali 35,8. Kalau kita setiap melakukan pengukuran ini, kita kalikan dulu pangkatnya. 0,1 dikali 35,8 adalah 3,58. Baru dipangkatkan ke 10. Jadi 10 pangkat 3,58. Kita cari. Boleh pakai kalkulator, boleh pakai Excel. Mana saja yang mempermudah teman-teman. Ditambah T yang kedua. T kedua berarti 22 dikali 10 pangkat 0,1 dikali 4,2 ditambah 15 kali 10 pangkat 0,1 dikali 48,2 ditambah kelas keempat, kelas kelima, 6, 7, dan terakhir kelas ke-8. Ditambah 10 dikali 10 pangkat 0,1 dikali 4,2. Nih, sampai L8. Ini titik-titik ini maksudnya ditambahkan semuanya ya, dari T1 sampai T ke-8. Nanti diperolehlah hasil 89,035,4002. Nah, nilai ini kita bagi dulu ke 120. Nanti berarti yang terakhir kita hitung adalah, yang terakhir kita hitung adalah
10 logaritma berapa nih hasilnya? 89054 ini. Bentar, saya hitung dulu. 890354002 dibagi 120. Hasilnya adalah 10 logaritma 7419616,68. Nah, kalau kita hitung, maka hasil 10 logaritma dikali hasil 10 logaritma 7419616,68 nilainya adalah 68,70 desibel. Nah, karena nilainya masih di bawah nilai ambang batas, di mana nilai ambang batasnya kita adalah 85 desibel, berarti nah, hasil pengukuran kita ini pada titik B ini, pada 120 data tadi, pada jam yang kita ukur nilainya masih berada di bawah nilai ambang batas. Ini adalah 68,7, masih berada di bawah nilai ambang batas. Artinya orang-orang yang lewat sini pada jam yang kita ukur tersebut masih aman, masih belum memerlukan alat pelindung telinga. Kenapa? Karena nilainya masih di bawah nilai ambang batas. Tapi kalau kita diminta melakukan pengukuran selama jam pengukuran, jadi kalau kita sudah belajar SMK 3, di SMK 3 itu disebutkan bahwa perusahaan harus bisa menginformasikan bahaya yang ada di tempat kerja. Salah satunya adalah bahaya kebisingan. Maka kita harus bisa menunjukkan bahwa setiap jam kerja di area tersebut apakah aman terhadap bahaya kebisingan atau sudah mendekati nilai ambang batas atau memang sudah melebihi. Maka kita perlu melakukan pengukuran selama 24 jam atau selama perusahaan beroperasi. Bisa jadi ada kondisi-kondisi di mana pagi memang rendah suaranya, tapi siang bisa jadi tinggi. Kenapa tinggi? Karena ternyata perusahaan kita meningkatkan produksi di siang hari. Sehingga kita harus mengetahui secara tepat di setiap jamnya itu berapa hasil pengukurannya. Anggap tadi kita pertama kali menghitung pada jam 7 pagi. Diperoleh hasil 68,7. Maka kita ulangi kembali pada jam 10 pagi, kita ulang kembali jam 3 sore, jam 8 malam, jam 11 malam, jam 1 pagi, jam 4 pagi. Dan harus di hari yang sama. Pak, kita sebagai orang K3 kan kerjanya cuma 8 jam. Berarti kita hanya bisa melakukan pengukuran yang awal. Pengukuran berikutnya bagaimana? Maka kita wakilkan kepada orang K3 lain yang bisa melakukan pengukuran. Kalau mereka tidak bisa melakukan pengukuran, maka kita ajarkan dulu kepada orang tersebut sehingga dia bisa melakukan pengukuran. Apa yang kita ajarkan adalah apa yang saya jelaskan sekarang. Jadi nanti di shift kedua, gantian teman kita yang masuk di shift 2 lah yang melakukan pengukuran. Begitu juga shift 3. Biasanya jam 11 malam itu sudah berganti shift. Berarti shift 2 melakukan 2 kali pengukuran, shift 3 pun melakukan 2 kali pengukuran. Jam 1 dan jam 4 pagi. Pengukurannya bagaimana? Sama seperti kita melakukan pengukuran seperti yang ini. Nah, kalau sudah dilakukan 7 kali pengukuran, maka kita bisa menyimpulkan apakah nanti selama 24 jam itu kondisinya benar-benar aman semua atau tidak. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nih, kita bisa menggunakan rumus yang sama, tetapi dengan sedikit modifikasi. Bentar.
Nah, modifikasinya bagaimana? Yang pertama kita hitung dulu LS-nya. Hasil pengukuran selama siang hari. Rumusnya tetap sama, 10 dikali logaritma 1 per N. Nah, N-nya karena untuk mewakili siang hari, tadi sudah saya jelaskan di awal, siang hari itu mewakili jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Jam 6 pagi sampai 10 malam itu jaraknya adalah 16 jam. Jadi N-nya adalah 1 per 16. Jam 6 pagi kan kita melakukannya kita melakukannya berapa tadi? Jam 6 pagi itu melakukannya 4 kali pengukuran. Maaf, di siang hari, nih, kita ulang lagi. Nah, jam 6 untuk LS, pengukuran siang, dilakukan untuk mewakili jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Karena itu nilainya adalah 16 jam, nilai N-nya. Nah, di mana siang hari itu minimal 4 kali pengukuran. Dan kita mau melakukan bentar. Kita lanjutkan kembali. Oke, nah. Nah, karena pengukuran di siang hari itu 4 kali, kita pakai tadi yang 7 kali pengukuran, maka T-nya hanya T1 sampai T ke-4. Sementara untuk perhitungan malam hari, kita pakai perhitungan 10 dikali logaritma 1 per N, N-nya adalah 8. Kenapa 8? Karena hanya mewakili jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Jumlahnya adalah 8 jam. Sementara sigma T kali 10 pangkat 0,1 Ln-nya adalah kita gunakan 3 kali pengukuran. Maka T ke-5, T ke-6, dan T ke-7 yang kita hitung. Nah, setelah kita peroleh hasil pengukuran siang dan hasil pengukuran malam, baru kita hitung L siang malamnya. Hasil pengukuran 1 hari penuh. Karena 24 jam, maka logaritmanya kita hitung adalah 10 dikali logaritma 1 per 24 dikali T siang ditambah T malam. Nah, setelah kita hitung, barulah kita peroleh hasil L siang malamnya. Nah, T ini, T1, T2, T3, T4, kita pakai nilai yang mana? Nah, karena kita tadi mengukurnya, nih, pengukuran pertama mewakili, kalau teman-teman ingat, jam 7 ini mewakili jam 6 pagi sampai jam 9 sore. Maka nilai T-nya adalah 3 jam atau 3. Karena dia mewakili jam 6, dari jam 6 sampai jam 9. Berarti jam 7, jam 8, jam 9. Ada 3, maka T1-nya 3. Dikali 10, 0,1 Ln. L-nya adalah nilai hasil pengukuran pada periode pertama. Periode pertama misalnya tadi 56,7, maka hasilnya kita tulis di sini 0,1 dikali 56,7.
maka nilainya adalah 5,67. Ditambah T2, T2 itu hasil pengukuran hasil pengukuran yang kedua, jam 10 pagi. Kalau teman-teman ingat, jam 10 pagi itu mewakili antara jam 9 sampai jam 2 sore. Kalau kita hitung 10, 11, 12, 1, 2, berarti mewakili 5 jam. Maka nilainya adalah 5 dikali 10 pangkat hasil perhitungan pada yang kedua. 0,1 dikali 64,3, maka nilainya adalah 6,43 dan seterusnya. Kita peroleh hasil siangnya adalah 63 desibel. Kemudian kita hitung nilai malamnya. Karena nilai malam itu biasanya lebih rendah, kalau di sini adalah 38, 32, 31, maka kita lakukan perhitungan kembali. Untuk nilai malamnya 10 dikali logaritma 1 per 8 jam, dikali T pada perhitungan kelima, yaitu 2 dikali 10 pangkat 0,1 dikali 38,2, ditambah 3 dikali 10 pangkat 0,1 dikali 3, 2,4, ditambah 3 kali 10 pangkat 0,1 dikali 31,8. Diperoleh hasilnya 34,6. Kita sudah dapat LS-nya 63, LM-nya 34. Baru kita hitung LSM, perhitungan 24 jamnya. 10 dikali 1 per 24, dikali T siang mewakili 16 jam, dikali 10 pangkat 0,1 dikali hasil pengukuran siang, 63,4. Berarti 6,3. Ini 6,3. Ditambah T malam 8 jam dikali 10 pangkat 0,1 malam. Malam itu 34,6 berarti 34,6. 0,1 kali 346. Ini kenapa tambah 5? Oke. Nah, kalau pengukuran malam itu, mohon maaf, saya revisi sedikit. LM ditambah 5 untuk malam. Ada penyesuaian ditambah 5 untuk malam. Maka pengukurannya adalah 34,6 ditambah 5 dulu. Maka diperolehlah hasil 61,3 desibel. Nah, 61,3 desibel ini menunjukkan bahwa selama 24 jam hasil pengukuran kita di satu titik tertentu, nilainya masih di bawah nilai ambang batas. 61,3 desibel. Artinya selama hari kerja, orang-orang yang melewati area situ, area di sana yang tadi kita ukur, masih berada di bawah nilai ambang batas dan boleh lewat meskipun tanpa menggunakan alat pelindung telinga. Jadi meskipun ada suara bising, tapi kalau sudah kita hitung nilainya masih di bawah ambang batas, maka orang yang lewat masih belum diwajibkan menggunakan alat pelindung telinga. Sekian pembahasan untuk perhitungan kebisingan menggunakan metode LTM5. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah bisa dimengerti? Bagaimana audiens? Boleh direspon? Apakah bisa dimengerti semuanya? Mengerti, Pak. Oke, kalau sudah bisa. Terima kasih tadi Bella Apriliani. Iya, Pak. Nah, ini sudah bisa dimengerti. Sekarang, karena kita masih penjelasan. Nah, di pertemuan berikutnya, kita akan praktek pengukuran kebisingan. Karena lebih mudah menggunakan Excel, maka saya harapkan untuk pertemuan pekan depan, teman-teman menggunakan Zoom menggunakan komputer. Nanti saya akan menunjuk beberapa orang di antara teman-teman untuk menjelaskan.
bagaimana cara melakukan perhitungannya di Excel. Nah, oleh karena itu, setelah perkuliahan ini saya akan memberikan tugas setiap orang yang kemarin sudah melakukan perhitungan kebisingan, kan kita hanya mengambil satu data saja. Sekarang coba lakukan pengukuran dengan 120 kali pengukuran. Silakan dihitung masing-masing pakai sound level meter. Boleh pinjam ke Prodi, boleh pinjam ke Bariska. Tapi kalau alatnya terbatas, teman-teman boleh pakai alat ini. Kita boleh pakai handphone saja. Maaf. Ketutup background, Pak. Iya, makanya nah ini dia baru kelihatan. Teman-teman boleh pakai handphone masing-masing. Tapi selama pengukuran usahakan tidak bersuara. Nah, setiap orang silahkan sumber bising yang kemarin diukur kembali sehingga diperoleh 120 data seperti yang terlihat pada layar. Ini tugasnya untuk pekan depan. Berarti nanti setiap orang akan mempunyai kelompok data yang berbeda-beda. Mengerti tugasnya? Halo, semester 7 UMHT, apakah mengerti semuanya yang saya minta? Apa masih bingung tugasnya? Bingung dikit, Pak. Nah, jadi tugasnya adalah teman-teman datangi kembali. Kemarin sumber bisingnya apa ya? Oh, saya sumber bisingnya adalah mesin cuci. Maka kita ukur mesin cuci tersebut. Pakai handphone kalau tidak punya sound level meter. Handphonenya, bagian mic-nya yang di bawah arahkan ke mesin cucinya. Karena mesin cuci itu berada di dalam ruangan, berarti kita abaikan jarak 3,5 meter. Boleh kita ukur dari jarak 0,5 meter saja dari mesin cuci. Kita arahkan ke mesin cuci, kemudian kita lihat angkanya. Berapa yang muncul. Nah, misalnya hasil pengukuran awal adalah, kita lihat di layar tertampil adalah 45,7. Maka kita catatkan. Entah di kertas atau di mana aja boleh. Kalau di kertas kita bikin kolom seperti ini. 10 ke kiri, 12 ke bawah. Atau sebaliknya. 10 ke bawah, 12 ke kiri. Nah, kita isi satu persatu. Pertama 47,8. Hitung aja dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa lagi angka yang muncul? 50,1. Hitung lagi dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat lagi layarnya. Berapa yang muncul? 48 lagi. Ya udah. Berarti 48. Kita ukur terus-menerus, kita tuliskan di dalam kolom yang sudah kita buat. 12 kali 10 tadi. Nah, kalau sudah penuh kolom ini, berarti kita sudah melakukan 120 kali pengukuran. Nah, kalau sudah dilakukan pengukuran, teman-teman boleh simpan. Nah, di pekan depan, saya akan meminta 2 atau 3 orang menjelaskan hasil temuannya. Hasil temuan 120 data tadi, silahkan lakukan perhitungan. Sehingga nanti kita bisa mengetahui berapa nilai LTM5 yang kita peroleh. Berapa nilainya untuk setiap orang. Kalau takut salah, teman-teman boleh sebelum menjelaskan, teman-teman sudah tuliskan dulu nih hasil perhitungannya. Jadi di pekan depan tinggal menjelaskan saja bagaimana cara menghitungnya. Jadi pekan depan kegiatan kita adalah praktek pengukuran kebisingan. Bagaimana? Kalau sampai di sini, mengerti tidak tugasnya? Halo, halo. Semester 7, masih adakah orangnya?
Bisa dimengerti tugasnya? Kita. Oke, terima kasih. Nah, tugasnya seperti itu saja. Nah, kalau tadi yang saya jelaskan adalah metode sederhana, kalau yang metode langsungnya, alatnya sudah bisa menyimpan hasil pengukuran. Jadi tinggal kita hubungkan ke komputer, nanti datanya bisa kita ekstrak. Ini kalau kita punya sound level meternya. Tapi kalau tidak punya sound level meternya, berarti ya kita menggunakan cara yang yang sederhana yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, nanti tergantung nih tempat kerja teman-teman semua punya alat yang mana yang bisa melakukan pengukuran langsung atau yang sederhana. Kalau memang yang punya metode pengukuran langsung, berarti teman-teman beruntung kerja di perusahaan tersebut. Tinggal melakukan pengukuran dan dipindahkan datanya ke komputer. Tapi kalau tidak, ya kita kembali menggunakan cara yang sederhana. Nah, kalau nilai baku mutu itu, meskipun disebutkan bahwa nilai baku mutu atau nilai ambang batas kebisingan di tempat kerja adalah 85 desibel, akan tetapi sedikit berbeda untuk kawasan perumahan. Jadi beberapa kali mahasiswa ada yang melakukan penelitian terkait kebisingan di perumahan. Nah, kalau di perumahan, kita pakai nilai ambang kebisingannya adalah 55 desibel, bukan 85 desibel. 85 itu untuk tempat kerja. Kalau nanti teman-teman ada yang tertarik untuk melakukan pengukuran kebisingan di area perumahan, maka nilai kebisingannya adalah 55 desibel. Kalau teman-teman baca berita terkini, ada RUU KUHP yang sedang dibuat, ada ancaman bagi orang-orang yang bising di sekitar rumah, khususnya malam hari akan dikenakan hukuman pidana. Nah, tapi kebisingan itu tidak semata-mata bisa kita bilang, orang ini ngomong terus nih berarti bising. Nggak bisa. Harus kita hitung, benar nggak dia bising? Benar nggak nilainya di atas 55 desibel? Kalau iya, berarti benar dia melakukan kebisingan. Dia menghasilkan kebisingan. Hingga nantinya bisa dikenai pidana. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya cukupkan materi manajemen kebisingan, pengukuran kebisingan. Untuk pekan ini, kita akan lanjutkan dengan praktek pengukuran kebisingan yang akan disampaikan oleh teman-teman. Siap-siap akan saya pilih 2-3 orang di antaranya. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Kalau memang nantinya Pak saya kesulitan menghitungnya, boleh dibantu. Nanti akan saya bantu di pekan depan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan akhiri pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya untuk mata kuliah manajemen kebakaran, kita akan melanjutkan presentasi kelompok. Kita akan masuk ke kelompok pemateri yang kedua. Untuk kelompok 2, silahkan disiapkan materinya. Kita akan mulai lebih kurang 5 menit lagi. Baik, Pak. Kalau sudah siap materinya, silahkan langsung di-share aja ya. Izin share screen ya, Pak.
Sudah ditampilkan slide-nya, terima kasih. Oke, untuk mata kuliah manajemen kebakaran, silakan. Kelompok penyaji boleh disampaikan materinya. Untuk audiens, silakan dipersiapkan pertanyaan terkait fire sprinkler system. Kepada kelompok penyaji, saya persilahkan. Oke, sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Iya, terdengar suaranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi dengan judul Fire Sprinkler System dengan nama anggota kelompok tersendiri, yaitu ada Bella Apriliani, Bella Aulia, ada saya sendiri Miftah Al-Baihaqi, dan ada Putri Hidayah. Boleh di next slide? Boleh di next slide? Oke. Selanjutnya ada pengertian dari fire sprinkler tersendiri, yaitu adalah metode protektif kebakaran aktif yang terdiri dari sistem pasokan air memberikan tekanan dan aliran yang memadai ke sistem pipa distribusi air, di mana fire sprinkler terhubung meskipun secara historis hanya digunakan di pabrik, bangunan komersial besar, sistem untuk rumah dan bangunan kecil, kini tersedia dengan harga yang hemat. Jadi fire sprinkler itu sekarang nggak cuma di bangunan komersial besar, tetapi bisa ada di rumah atau bangunan kecil dengan harga yang hemat biaya. Terus salah satu alat atau sistem instalasi untuk memadamkan api adalah sistem instalasi sprinkler, di mana sistem instalasi sprinkler ini merupakan suatu sistem instalasi pemadam kebakaran yang dipasang secara tetap atau permanen di dalam bangunan yang dapat memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menyemprotkan air di tempat mula terjadinya kebakaran. Sistem sprinkler ini dirancang sesuai dengan rekayasa standar proteksi kebakaran, di mana sistem ini biasanya aktif oleh panas yang bersumber dari api. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya ada sistem sprinkler menurut NFPA 13. Ada beberapa jenis sprinkler, di antara lain yang pertama ada sistem basah atau white pipe system. Sistem sprinkler basah bekerja secara otomatis terhubung dengan sistem pipa yang berisi air. Peralatan yang digunakan pada sistem sprinkler jenis ini terdiri dari sumber air, bak penampungan, kepala sprinkler, tangki tekanan, dan pipa air, di mana dalam keadaan normal, seluruh jalur pipa dipenuhi dengan air. Sistem ini paling terkenal dan paling sedikit menimbulkan masalah. Dan contoh dari sistem wet pipe system ada di sebelah kanan. Kemudian sistem kering atau dry pipe system. Sistem sprinkler kering merupakan suatu instalasi sistem sprinkler otomatis yang disambung dengan sistem perpipaan yang mengandung udara atau nitrogen bertekanan. Pelepasan udara tersebut akibat adanya panas mengakibatkan api bertekanan membuka dry pipe valve. Contoh dari gambarnya ada di sebelah kanan juga. Boleh di next. Selanjutnya ada sistem curah atau delay system. Sistem curah biasanya untuk proteksi kebakaran pada trafo-trafo pembangkit tenaga listrik atau gedung-gedung, gudang-gudang bahan kimia tertentu. Sistem ini menyediakan air secara cepat untuk seluruh area dengan memakai kepala sprinkler terbuka yang dihubungkan ke suplai air melalui suatu valve. Contoh gambarnya ada di sebelah kiri. Kemudian sistem peraksi atau pre-action system. Pengertiannya adalah komponen sistem peraksi memiliki alat deteksi dan kutub kendali tertutup. Instalasinya perpipaan kosong berisi udara biasa, tidak bertekanan, dan seluruh kepala sprinkler tertutup. Valve untuk persediaan air dibuka oleh suatu sistem operasi detektor otomatis yang dengan segera mengalirkan air dalam pipa.
Penggerakan sistem deteksi membuka katup yang memuat air dapat mengalir ke sistem pipa sprinkle dan air akan dikeluarkan melalui beberapa sprinkle yang terbuka. Boleh di next. Kemudian ada sistem kombinasi atau combine system. Sistem sprinkle kombinasi bekerja secara otomatis dan terhubung dengan sistem yang mengandung air di bawah tekanan yang dilengkapi dengan sistem deteksi yang terhubung pada suatu area sprinkle. Sistem operasi deteksi menemukan suatu yang janggal yang dapat membuka pipa kering secara simultan dan tanpa adanya kekurangan tekanan air di dalam sistem tersebut. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella Aprilia. Selanjutnya ada prinsip kerja fire sprinkle dalam sistem pemadam kebakaran. Berikut ini adalah beberapa prinsip kerja dari fire sprinkle ketika terjadi kebakaran pada sebuah bangunan atau ruangan. Fire sprinkle ini akan bekerja apabila mendapati suhu dari panas api dengan suhu sekitar 68 derajat Celcius, sehingga alat ini itu akan aktif secara otomatis mengeluarkan air pada bagian kepala sprinkle. Nah, kedua bagian clapper yang terdapat pada alarm valve akan terbuka. Dengan begitu, secara otomatis seat alarm menjadi aktif. Selanjutnya, aliran air akan langsung menuju ke pipa alarm trim. Secara otomatis alarm menjadi aktif. Kemudian aliran airnya nanti akan berhenti ketika di pressure switch, sehingga alarm gong atau fire alarm akan aktif dengan sendirinya. X. Selanjutnya ada cara kerja sistem fire sprinkle. Sistem fire sprinkler ini merupakan jaringan pipa yang terpasang pada langit-langit sebuah bangunan dan menahan aliran air. Sistem dry pipa ini terdiri atas dua jenis, yaitu sistem pre-action dan deluxe. Perbedaan dari kedua sistem dry pipa ini terletak pada jumlah pemicu pengaktif pemompa airnya. Pada sistem pre-action, sistem akan bekerja setelah melalui dua kali pemicu. Pemicu yang pertama yaitu ketika kepala sprinkle mendeteksi panas, lalu pecah. Pada tahap ini, pipa akan melepaskan udara yang memenuhinya. Selanjutnya, alarm peringatan akan otomatis berbunyi, namun belum dimulai proses pemompaan air. Alarm menyala lebih awal guna memberi kesempatan bagi orang terdekat. Mereka bisa memberikan apakah benar sumber api atau hanya peringatan yang keliru akibat suhu naik karena aktivitas ruangan. Apabila sistem tak mendapatkan respon, maka sprinkler head secara individual itu akan memberikan pemicu kedua untuk melepaskan air. Namun, proses pemicuan air ini berlangsung hingga lebih dari 1 menit. Sementara pada tipe deluxe, sprinkler sudah akan aktif menyemprotkan air setelah 1 kali pemicu ketika temperatur tertentu mengaktifkan kepala sprinkler. Tekanan udara akan keluar dari pipa. Kondisi ini juga akan menyebabkan alarm menyala bersamaan dengan pompa air yang aktif. Sama halnya dengan tipe pre-action, tipe deluxe ini membutuhkan jeda waktu sebelum air mulai terpasok. Next. Di sini ada fungsi fire sprinkler system. Fire sprinkler ini termaksud dalam alat proteksi kebakaran. Bangunan yang telah memiliki alat pemadam ini berarti memperhatikan aspek keselamatan. Dengan alat ini, karyawan dapat terlindungi, risiko kerugian juga dapat dikurangi. Maka dari itu, alat ini menjadi sangat penting karena fungsi utama yang dapat diandalkan. Fungsinya itu ada mendeteksi suhu panas. Alat ini itu bekerja pada suhu panas saat terjadi kebakaran, suhu sekitar akan meningkat. Nah, fire sprinkler akan mendeteksi perubahan suhu tersebut. Pada toleransi suhu tertentu dapat memecahkan cairan dalam tabung, sehingga alat canggih ini mengeluarkan air untuk memadamkan api. Kemudian pemadam api secara langsung. Api menyebabkan suhu meningkat, panasnya suhu akan mudah terdeteksi oleh fire sprinkler. Karena itu alat ini memiliki sistem untuk bertindak memadamkan api secara langsung berupa percikan air. Memang air yang dikeluarkan ini tidak sebanyak dari pipa
pipa dari pemadam kebakaran. Ini karena alat yang bekerja secara otomatis ini digunakan untuk kebakaran skala kecil. Next. Kemudian di sini ada klasifikasi prinsip kerja fire sprinkler. Sistem yang digunakan pada pemadam api ini sudah canggih, bahkan alat ini merupakan bentuk teknologi baru. Pada saat terjadi kebakaran di gedung, secara otomatis alatnya menyala, sehingga dapat memadamkan api dengan cepat. Maka dari itu sangat cocok digunakan pada gedung yang sulit dicari letak sumber apinya. Klasifikasi sistem alat pemadam kebakaran ini terbagi menjadi 3. Ada sistem bahaya kebakaran ringan. Sistem bahaya kebakaran ini alat pemadam untuk kebakaran ringan biasa dipasang pada bangunan yang tidak besar. Jenis bangunan tersebut antara lain rumah sakit, hotel, perkantoran, dan perumahan pada daerah kerja maksimum 84 meter persegi. Besarnya kepadatan pancaran 2,25 mm per menit. Kemudian ada sistem bahaya kebakaran sedang. Kepadatan pancaran air untuk bangunan dengan bahaya kebakaran sedang adalah 5 mm per menit. Pancaran tersebut dapat mencapai daerah kerja antara 72 sampai 360 meter persegi. Bangunan yang dilengkapi sistem ini biasanya pabrik kategori menengah. Jenis pabrik tersebut adalah bengkel, mobil, pabrik rokok, pabrik susu, pabrik tekstil, dan elektronika. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Hidayah. Baik, melanjutkan dari Bella tadi, masih di klasifikasi prinsip kerja fire sprinkle, yaitu masih ada sistem bahaya kebakaran berat. Sistem bahaya kebakaran berat dapat dibagi menjadi 2, yaitu gudang penimbun dan proses industri. Adapun contoh dari hunian bahaya kebakaran berat adalah pabrik bahan peledak, pabrik busa, pabrik karet, pabrik kilang minyak, pabrik kimia, dan pabrik korek api. Untuk gudang penimbunan, rencana kepadatan pancaran yang dimiliki adalah 7,5 sampai 30 mm per menit. Dan perkiraan daerah kerja maksimal 260 sampai 300 meter persegi. Atau rencana kepadatan pancaran yang dimiliki bergantung pada sifat bahaya barang yang disimpan. Sementara untuk proses industri, rencana kepadatan pancaran yang dimiliki adalah 7,5 sampai dengan 12,5 mm per menit. Dan perkiraan daerah kerja maksimal 260 meter persegi. Kemudian ada aturan pemasangan sistem sprinkle menurut dari SNI 03 strip 3989 strip 2000. Tentang tata cara perencanaan dan pemasangan sistem sprinkle otomatis untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung. Yaitu ada permohonan persetujuan. Jadi sebelum mulai dengan pemasangan, gambar perencanaan harus mendapat persetujuan pihak yang berwenang. Perubahan yang terjadi pada gambar perencanaan yang telah disetujui harus dimintakan persetujuan ulang. Kemudian gambar perencanaan harus dibuat dengan skala tertentu pada kertas gambar yang berukuran sama dan harus memuat DNA tiap lantai. Gambar perencanaan harus dapat diperbanyak dengan mudah. Hal-hal seperti di bawah ini harus tercantum dalam gambar perencanaan. Berikut ada nama pemilik dan jenis hunian, alamat, klasifikasi bahaya kebakaran, arah mata angin, konstruksi atap dan langit-langit, potongan gedung, letak dinding tahan api, letak dinding pemisah, jenis hunian tiap ruangan atau kamar, letak tempat-tempat yang tertutup, dan penyimpanan barang, ukuran pipa dan tekanan air bersih kota, dan apakah merupakan ujung buntu atau jaringan. Lalu ada penyediaan air cara lain dengan tekanan atau gravitasi, merek, ukuran lubang, dan jenis sprinkle, suhu kerja dan letak sprinkle. Lalu ada jumlah sprinkle pada tiap pipa tegak, jumlah sprinkle pada tiap sistem, dan luas daerah yang dilindungi tiap lantai. Jumlah sprinkle pada setiap pipa tegak dan jumlah keseluruhan tiap lantai. Merek, model dan tipe tanda bahaya yang dipakai, macam dan letak lonceng tanda bahaya hidrolis,
percabangan, nipel pipa, tegak, dan ukuran-ukurannya, jenis penggantung, lalu ada semua katup kendali, pipa pengering, pipa uji, selang kebakaran, dan terakhir ada nama dan alamat instalator. Lalu ada syarat dan bahan, hanya kepala sprinkle 100% baru boleh dipasang. Bahan yang dipakai dalam pemasangan sistem sprinkle hanya bahan yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Pemasangan instalasi sprinkle harus dilaksanakan oleh instalator yang telah mendapat pengesahan dari instalasi yang berwenang. Kemudian ada pemeriksaan dan pengujian. Setelah pemasangan selesai harus diadakan pemeriksaan dan pengujian oleh instalator dan disaksikan oleh pemilik dan pejabat yang berwenang. Instalator dapat meninggalkan pekerjaan apabila semua cacat telah diperbaiki dan sistem sprinkle siap beroperasi. Berita acara serah terima harus dibuat dan ditandatangani oleh semua pihak yang bersangkutan sebagai tanda bukti penyerahan pekerjaan. Lalu ada kelebihan dan kekurangan fire sprinkle. Kelebihannya memiliki keunggulan dari cara kerja yang otomatis dan cepat merespon setelah panas api terdeteksi. Dengan cara kerja tersebut, fire sprinkle akan lebih membantu untuk mencegah terjadinya kebakaran sehingga dapat menghindari jatuhnya korban jiwa dan kerugian material. Lalu ada fire sprinkle system dapat bekerja lebih efektif dibanding selang pemadam api pemilik petugas pemadam kebakaran. Lalu ada instalasi fire sprinkle saat tidak berada di tempat, sistem ini masih dapat bekerja dengan baik. Kemudian fire sprinkle system juga akan memadamkan api tanpa harus menunggu petugas yang datang untuk memadamkan api. Lalu ada kekurangannya, yaitu tidak cocok dipasang pada area lingkungan yang dingin ekstrim atau subbeku, karena pipa-pipa pada sistem jika tidak kuat menahan suhu akan pecah, sehingga mengakibatkan kerusakan parah yang akhirnya membuat kebocoran pada fire sprinkle system. Namun untuk wilayah Indonesia, sistem sprinkle ini sangat cocok untuk proteksi kebakaran di gedung. Berikut ada video cara kerja fire sprinkle. Hai Mitra Patigini, berjumpa lagi di channel YouTube kami. Kali ini kita akan membahas tentang cara kerja sprinkler head. Penasaran? Yuk simak! Mitra Patigini tahu nggak sih mengenai sistem fire sprinkler? Fire sprinkler merupakan proteksi kebakaran yang dapat memadamkan api tanpa perlu adanya user atau dapat bekerja secara otomatis. Fire sprinkler akan mengeluarkan medianya melalui sprinkler head. Lalu, apa itu sprinkler head? Sprinkler head merupakan komponen yang akan bekerja ketika mendapatkan suhu dari panas api dan akan mengeluarkan medianya secara otomatis. Bagaimana bisa? Pada sprinkler head terdapat glass bulb atau bohlam kaca yang di dalamnya berisi raksa atau cairan panas yang sensitif. Glass bulb akan pecah dan mengeluarkan media air jika terpapar suhu panas api sekitar 68 derajat Celcius. Media air yang keluar pada sprinkler head tersebut berasal dari jaringan pipa yang terhubung langsung dengan bak penampungan air yang telah dirancang di dalam sistem. Mulanya, ketika glass bulb pecah, katup kendali pun akan turut terlepas sehingga akan mengaktifkan pressure switch yang menciptakan tekanan dalam jaringan instalasi pipa. Tekanan tersebut kemudian akan merangsang dan mengaktifkan pompa atau saklar aliran air. Ketika pompa air mulai bekerja, air akan terus mengalir menuju titik-titik sprinkler yang akan memancarkan media air tersebut ke berbagai titik sumber kebakaran. Nah, itu dia cara kerja sprinkler head. Sangat informatif, bukan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Patigini ya. Sampai jumpa. Patigini Mitra Sejati, a million five.
Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, boleh langsung chat via chatnya atau bisa langsung ditanyakan aja. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Silakan untuk audiens kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Boleh via chat, boleh langsung menyalakan mic-nya. Ya, baik. Izin bertanya, saya Muhammad Mihda dari kelompok 3. Ingin bertanya, kan kebakaran itu tidak hanya terjadi pada bangunan gedung atau di pabrik saja ya. Nah, gimana kalau misalkan kebakaran itu terjadi di sebuah kapal laut gitu kan? Nah, ada nggak sih sistem fire sprinkler yang ada di kapal laut itu? Nah, kalau ada, bagaimana sistem cara kerjanya? Terima kasih. Baik, Nida, terima kasih pertanyaannya. Bapak boleh ditampung dulu pertanyaannya. Iya, boleh silakan. Audiens lain kalau ada yang mau bertanya boleh. Silahkan audiens yang lain. Sambil menunggu presenternya mencari jawaban, silahkan kepada kelompok yang lain boleh mengajukan pertanyaannya.
Bapak mau izin menjawab dari pertanyaan Bapak, kenapa ada banyak model pada sistem bagaimana cara menentukan sebentar. Putri termute lagi. Izin menjawab dari pertanyaannya Boy, Pak. Iya, silakan. Fire sprinkler ini di laut ada atau tidak? Kalau ada, bagaimana cara kerjanya? Jadi fire sprinkler ini biasanya terdapat pada kabin kapal maupun cerik di kapal ro-ro. Biasanya di dek kapal akan menggunakan sistem sprinkler dan hidran yang menyesuaikan jenis dan ukuran kapal. Di dek kapal ro-ro ini mempunyai sistem penyiraman saat terjadi kebakaran otomatis dengan tabung basah. Sistem ini menggunakan kepala sprinkler dengan lampu yang peka suhu panas. Ketika bola sprinkler ini pecah, tekanan dalam sistem turun. Kemudian akan melalui katup yang memancing pompa bekerja. Dan kerja otomatis ini akan mengeluarkan air dari sprinkler yang dia aktifkan. Air ini kemudian dijaga seminimal mungkin, tapi dengan menghambat prosesnya pemadaman. Berikut jawabannya gimana, Mida? Apakah sudah? Ya, kalau saya ingin bertanya lagi, misalkan kan kalau itu terjadinya di kapal penumpang, kalau misalkan itu terjadi kebakaran pada kapal tanker yang berisikan minyak, nah itu apakah fire sprinkler itu dengan air itu bisa memadamkan apinya atau tidak gitu? Terima kasih. Boy, bisa diulang pertanyaannya, kecepatan bertanyanya. Ya kan tadi katanya misalkan kalau di kapal ro itu kan berarti isinya penumpang ya. Kalau misalkan, nah kalau terjadi kebakaran pada kapal tanker gitu yang berisikan minyak, nah apakah sistem fire sprinkler yang dengan air itu bisa memadamkan apinya? Baik, Boy, terima kasih pertanyaannya. Oke, sama-sama.
izin menjawab pertanyaan kedua dari Pak Rido, Pak. Ya, silakan. Untuk pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa pemasangan sprinkle sudah sesuai atau belum? Nah, untuk pemasangan sprinkle ini sudah sesuai atau belum itu dapat dilakukan pengujian sprinkle Pak, karena masih ada beberapa kasus fire sprinkler ini tuh gagal bekerja. Untuk salah satu pengujiannya itu pengujian fire sprinkler menurut MVPA 13 itu dapat memberi opsi tentang cara memantau isolasi valve dan kontrol valve. Berikut opsinya, pengecekan instalasi kelistrikan, terus pastikan katup atau valve itu terkunci pada posisi yang benar, katup atau valve itu yang dilindungi dengan rem besi, lalu disegel dalam posisi terbuka dan diperiksa setiap minggu sebagai bagian dari prosedur. Nah, cara pengujian di atas ini dapat dilakukan sesuai NVPA 13 untuk semua katup atau valve kecuali kontrol valve pada gedung bertingkat tinggi dan katup yang mengontrol aliran ke sprinkle dalam sistem sirkulasi loop tertutup yang bersirkulasi. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih jawabannya. Nah, itu kan kalau terkait kelistrikan. Kalau terkait tekanan, bagaimana kita bisa tahu ini tekanan sprinklernya udah benar atau belum sih? Gimana tuh kira-kira? Baik, Pak, sebentar.
Pak, izin menjawab pertanyaan Pak Rido kembali. Ya, silakan. Yang tadi gimana untuk tekanannya ya Pak? Untuk Iya. tekanannya mungkin bisa dilakukan pengujian hidrotes Pak. Jadi sebuah sprinkle kebakaran hidrotes ini akan memverifikasi integritas sistem sprinkle kebakaran yang memastikan pipa itu tidak retak atau mengalami kebocoran yang dapat menyebabkan sistem itu tidak berfungsi ketika saat dibutuhkan. Nah, intinya hidrotes ini merupakan sebuah tes yang dilakukan secara visual atau fisik dari sistem. Nah, kebocoran pada sistem itu dapat mengurangi tekanan dan kinerja dari sistem fire sprinkler. Nah, hidrotes ini tuh biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali, Pak. Begitu, Pak. Iya. Terima kasih jawabannya. Nah, ini sebenarnya ada cara mudah nih kalau kita mau melihat sprinkler ini tekanannya oke apa tidak. Nah, jadi kita datangi titik sprinkler pada bangunan gedung kita. Kita naik ke lantai tertinggi di posisi yang terjauh dari pipa dari pompa sprinklernya. Kalau pompa sprinklernya ada di ujung kiri, maka kita naik ke lantai tertinggi ke ujung kanan. Nah, kita coba buka kepala sprinklernya. Kalau airnya keluar sebagaimana mestinya, berarti sprinkler sistem kita sudah sesuai. Nah, hidrotesnya kan tadi visual kan? Nah, begitu aja visualnya. Biar mudah kita cari titik terjauh. Kalau titik terjauh saja airnya keluar, berarti di titik-titik lain harusnya sprinklernya juga tetap ikut keluar. Terima kasih jawabannya. Silakan untuk pertanyaan lainnya. Oke, Pak, izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Mifda. Kalau kebakaran di kapal yang nggak bermuatan penumpang, misalnya muatan minyak, itu apa bisa dengan air aja? Untuk pertanyaannya. Di sini kita kaitkan dengan menggunakan materi yang sedang kita bahas, yaitu menggunakan sistem fire sprinkler untuk memadamkan api di kapal tangki minyak. Mungkin kurang efektif karena sistem ini menggunakan air, sedangkan air dapat merusak jenis properti tertentu dan dapat menjadi tidak efektif terhadap jenis kebakaran tertentu seperti kebakaran minyak, sehingga sistem penyiraman api mungkin bukan pilihan yang tepat dalam aplikasi ini. Untuk kapal tangki minyak, mungkin fire suppression system karena air dapat merusak beberapa jenis properti seperti elektronik, area seperti ruang server atau fasilitas manufaktur, semikonduktor akan mendapat manfaat dari sistem pencegahan kebakaran daripada sistem penyiraman. Untuk fasilitas yang berhubungan dengan bahan yang sangat mudah terbakar atau minyak dan gas, sistem pemadam kebakaran juga diperlukan karena air tidak efektif sebagai agen pemadam kebakaran ketika minyak dan bahan tertentu lainnya terbakar. Jadi pada intinya itu kurang efisien jika dilakukan pada kebakaran tangki minyak. Untuk Mihda, apakah bisa dimengerti jawabannya? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi kalau sistemnya mungkin sama dengan yang sistem bangunan gedung. Tapi kalau untuk materialnya, kalau minyak tidak benar, tadi jawabannya tidak bisa pakai air. Kenapa? Karena berat jenis minyak itu lebih kecil daripada berat jenis air. Jadi pada saat terjadi kebakaran, kalau kita siram pakai air, minyaknya akan ada di permukaan air. Jadi apinya bukannya mati, malah bisa berpindah ke tempat yang lain. Jadi sekarang itu sudah dikembangkan foam system. Ada busa tertentu yang bisa menutupi kebakaran minyak. Jadi bahannya itu foam, bukan air. Begitu sedikit tambahan dari saya. Silahkan untuk pertanyaan terakhir.
Pak, izin menjawab pertanyaan Bapak yang kedua. Kenapa banyak sekali, Silahkan. kenapa banyak model pada sistem sprinkle, terus setelah sistem sprinkle dipasang dilakukan pengujian yang disaksikan oleh pemilik area pengusaha, bagaimana kita tahu pemasangan sprinkle sudah sesuai atau belum? Jadi menurut saya, Tadi ini udah dijawab oleh Putri kalau nggak salah. yang ini udah ya? Iya. Tinggal Oke. yang ini. Sisa yang mana tuh, Pak? Model sprinkler. Kenapa sih ada banyak model? Kira-kira yang tepat Oke. untuk digunakan itu yang mana? Oh, sisa. Oke. Kenapa ada banyak model? Mungkin menyesuaikan dari kondisi bangunan gedungnya juga ya, Pak, ya. Menurut saya, karena kan apabila fire sprinkle pada perkantoran dan juga perumahan kan sedikit ada perbedaan mulai dari tekanannya dan lain-lain. Terus sesuai standar pemasangan yang ada di NFPA itu juga pasti berbeda, Pak, supaya lebih efisien dalam penanggulangan kebakaran. Kalau dari jawaban saya seperti itu. Oke. Benar, untuk pemasangan sprinkler memang dilihat dari efisiensinya. Nah, misalnya tadi ada sistem deluge. Deluge itu kapan sih digunakan? Jadi ada sprinkler yang pakai sprinkler head, ada juga yang tidak pakai sprinkler head. Bentuknya pipa terbuka gitu aja. Nah, kapan dipakainya? Kalau yang pakai sprinkler head, itu bisa dipakai di bangunan gedung. Yang sehari-hari tidak ada panas, jadi dasar kebakaran baru sprinklernya pecah dan mengeluarkan air, baik sistemnya kering atau sistemnya basah. Hanya saja sistem kering sekarang sudah lagi digunakan oleh area-area tertentu. Banyak bangunan lama, mereka beberapa masih pakai sprinkler yang tipe kering. Tapi kalau umumnya perkantoran sekarang pakai sprinkler yang tipenya basah. Nah, kalau misalnya ada bangunan-bangunan yang atapnya sangat tinggi, misalnya tadi ada kayak tangki, atau di pabrik-pabrik yang atapnya itu mungkin setara dengan 5 lantai, di mana kalau sprinkler pecah, kalau mau dipasang ulang itu akan merepotkan, biasanya lebih dipilih yang tipenya deluge, yang memang sejak awal dia sudah terbuka. Jadi pada saat kebakaran, sensor akan mengaktifkan pompa dan air akan langsung keluar. Jadi saat misalnya terjadi kebakaran dan kebakaran telah diatasi, tidak perlu dilakukan penggantian sprinkler kalau dengan sistem deluge. Karena kalau perlu penggantian sprinkler, maka instalasi alat untuk memasang kepala sprinklernya lagi akan menghabiskan banyak waktu. Kayak untuk yang sangat tinggi, biasanya dipakai deluge. Tapi intinya, sistem manapun yang dipilih, benar seperti tadi penjelasannya, siapa tadi ya? Zidan ya? Nah, yang dipilih adalah mana yang paling efisien untuk tempat kerja kita. Ya, terima kasih atas jawaban tim penyaji. Silakan audiens, kalau ada yang masih ingin ditanyakan, kalau tidak ada kelompok penyaji boleh silakan ditutup. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin bertanya kembali, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Sekiranya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 2 tentang fire sprinkler system. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang sudah dipaparkan oleh pemateri. Oke, untuk itu saya akan mengakhiri pertemuan kita sampai di sini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya terkait pompa hidran sistem dan pompanya, dan terakhir itu kalau tidak salah APAR, tentang alat pemadam api ringan. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.